Oke, bertemu lagi di Halim X di Halim Heroes Time. Best match. Oke, hari ini Ane bakal ngobrol seputar Kamen Rider Geats nih, karena emang Kamen Rider Geats ini bakal tayang di bulan September nanti kan. Nah, jadi hari ini nggak bakal ngobrol sendirian nih. Ane bakal ditemenin sama Om Hige dari Ekyo Media. Halo Om Hige. Halo Halim, halo semua teman-teman. Apa kabarnya? Oke, alhamdulillah baik Om. Oke. Jadi nih Om ya, kan Kamen Rider Geats ini sebagai rider keempat di era Reiwa nih kan ya. Nah, Ya betul. gimana sih first impressionnya ketika ngeliat first look dari Kamen Rider Geats ini gitu? Pas pertama kalinya tuh gimana? Sebetulnya apa ya? Awal-awal lihat tuh jadi, kalau misalnya saya pribadi gitu, jadi keinget lagi Faiz ya, Kamen Rider Faiz gitu. Ya, betul. Entah itu dari struktur awalan formnya, entah itu dari apa ya, pointernya, semua jurus apa kayak weaponnya, dan mungkin keinget juga ada ini apa sistemnya di Ryuki juga, karena beberapa leaks juga bilang kayak apa ya, ada battle royale seperti itu, Royal. dimana permainan survival kayak gitu. Jadi keinget apa ya, jadi keinget menerka-nerka dulu sih kayak apa gitu awal-awal. Cuma gara-gara tahu apa writernya si beliau ya agak ini juga, agak persiapan juga. Oh. Iya, Takahashi yang sebagai ini writernya kan ya. Iya betul. Tapi kenapa Yuya Takahashi dibilang apa ya? Julukannya suka-suka Yuya gitu. Para fans juga gitu. Pada kecewa gitu ketika Yuya Takahashi yang writer gitu. Kenapa kira-kira Om? Sebetulnya sih bukan kecewa sepenuhnya, cuma kita tuh gini, sebetulnya apa ya, pernah dulu tuh ngobrol bareng sama Reza ya, Agan Reza, sama Om Randy, Om Bayu juga pernah beberapa kali kayak ngeversusin Ghost sama X-Ed itu, dimana keduanya juga kami bukan roasting ya, kami komentari lah, ibaratnya komentari gitu. Cuma buat Yuya Takahashi itu kebanyakan kayak beberapa alur dan lain-lainnya tuh sama penokohan MC dan lain-lainnya tuh suka kurang gitu. Entah ada yang salah kenapa, entah yang muncul malah secondary-nya dan lain-lain gitu. Jadi kayak alur-alurnya kadang ya apa ya, sebenarnya kalau disebut jelek banget sih enggak ya. Iya. Entah itu kita jadi head to head gara-gara adanya revise gitu. Cuma ya kami kurang aja gitu. Soalnya kalau kita lihat di Amazon yang The Last Judgment kan sama Om Yuya Takahashi juga ya. Betul. Jadi kayak asalnya di yang pertama sama kedua itu bagus, terus diakhiri sama itu jadi agak kurang gitu. Jadi mungkin ya Jadi begitu sih. para fans ini pada kecewa dengan ini kan ya, si Yuya Takahashi ini menjadi writer. Iya gitu. Sebetulnya masih bisa, yang enaknya tuh masih bisa ditonton gitu. Nah, Kayak Zero One yang kemarin masih bisa ditonton juga enaknya gitu. iya. Gitu sih. Kira-kira nih, kan Kamen Rider Geats ini kan punya form bernama anti-form ya, dan para rider juga punya anti-form sendiri. Kira-kira bentuk formnya gimana nih dengan Bus Magnum dan teman-temannya gitu? Menurut Om Hige gimana? Apa ya, kalau misalnya kita lihat kayak form mereka base-nya masih apa ya, ada khas-khas dari X-Ed juga, misalnya kayak pakai palu, pakai hammer dan lain-lain. Choose weaponnya tuh ada berbau ke situ sih, kayak pemilihan poin dan lain-lain. Misalnya ada plus item dan lain-lain, itu kelihatannya kayak gitu ya. Dan dari segi visual sih kalau misalnya kita lihat runutnya memang kebanyakan rider-rider yang memang seperti X-Ed sih. Kalau saya sih apa ya, karena ya kita ya terutama kita deh, content creator gitu ya, kayak ya memandang ini ya nggak apa-apa juga gitu, kayak oke, kita lihat aja gitu, apa ya udah mau gimana lagi. Tapi suka gak dengan Gitu. formnya gitu, yang Magnum Boost, tuh zombie armor gitu, suka gak bentukannya gitu? Geats. Kalau yang Geats pribadi suka sama yang Buffa dan Buffer juga suka juga sih. Cuma yang kodok hijau kurang sih. Ya agak kurang sih kalau itu sih. Tycoon itu ya. Berarti Iya, Kamen cuma Rider ya Geats ini Kamen Rider Geats ini berarti belum punya basic form gitu? Apa udah? apa ya? Maksudnya gini.
merunut dari sebelum-sebelumnya gitu. Kita tuh tidak mengharapkan adanya form yang disukai aja, maksudnya kayak mengalir aja deh gitu. Jadi ya terlepas itu ada basic form dan lain-lain ya udah gitu. Mungkin kayak ada blank formnya kan, maksudnya kayak gitu kan, maksudnya kayak misalnya di bagian kaki merah dan lain-lain bisa jadi berubah warna sesuai item atau apa yang dia dapat gitu. Ya tidak ada yang saya jagokan sebetulnya, saya udah aja gitu. Oke. Apa adanya. Berarti apa Menurut Halim sendiri gimana tuh? Kalau saya ketika ngeliat first impressionnya si Commander Git cukup oke lah dengan bentukan si Gits ya kan. Dengan rumor-rumor yang beredar kan katanya Commander Gits katanya kayak build gitu, setengahnya X, setengahnya Papak, setengahnya Wolf kan, atau bukan. Terus katanya namanya juga bakal kesatria lagi gitu katanya. Dan akhirnya juga bukan, kan rumornya salah. Nah, ketika saya lihat kalau The Gates ini secara langsung ya emang keren gitu, apalagi matanya kan, si rubahnya itu. Terus ketika si Gatesnya muter-muter tembakan gitu di Battle Family juga keren juga tuh aksi-aksinya di The Gates ini. Jadi apalagi ketika ada ridernya ada banyak gitu, kayak Tycoon, terus Kamen Rider Nago gitu-gitu, ternyata belum punya basic form sendiri kan. Dikirain biasanya para rider sebelumnya kan udah ada kan basic formnya, kayak Revice tuh ya, Revice ada Jin, Commander Jin, Cobra, terus ada Kamen Rider Live, Dead Genom gitu-gitu. Ternyata kita belum ada dikasih lihat gitu form basic formnya para rider masing-masing gitu, hanya anti formnya aja gitu. Dan mungkin iya sih kalau misalnya basic formnya bener-bener ikonik dari awal dia kayak gitu ya. Kalau kita misalnya merunut konsepsi Yuya Takahashi waktu di Zero One gitu, dia kan ada kalau Zero One ya, ada kan basic formnya yang ya itu. Kalau misalnya di X8 kan awal-awal muncul kayak yang gede dulu, yang level 1 itu ya? Iya, level 1. Level 1 terus level 2 keluar, terus ada terus naik level. Kayaknya kan sebetulnya mungkin merunut ke situ nggak sih, kayak misalnya entah itu. Jadi dia ngumpul-ngumpul. Iya sih, soalnya kayak kan Formula X8 itu sebetulnya meskipun di komentari habis-habisan itu tuh bener-bener kayak jatuhnya tuh Kamen Rider yang memang populer di sana juga gitu, nangkep bocil-bocil di sana. Jadi ya mungkin dari situ juga sih. Berarti kayak mungkin adaptasiin lagi dan lain-lain mungkin ya. Apalagi kita kan game ya temanya. Berarti ketika ngumpulin poin gitu, misalnya rider terus dapat gitu special item mungkin kali ya di Gits juga, series Gits mungkin. Iya, mungkin seperti itu juga sih. Betul. Jadi betul sih kayak gitu. Kira-kira nih kan kita bisa lihat kan si tokoh utama kita si S ini kan, kayaknya si S kan sentral tokoh utama di Commander Gits si S ini. Nah, Ukyo apa namanya? Ukyo Esu. Kasih Ukyo Esu ini katanya sebagai dia tuh orang misterius gitu. Terus tiba-tiba emang dia bisa jago banget gitu main di side graphics ini. Kira-kira kenapa tuh dia bisa jago banget gitu di side graphics gitu? Ada teori gak? Enggak tahu ya. Cuma balik lagi nih, maksudnya gini, si Yuya Takahashi itu paling suka banget ngambil melabeli karakternya kayak Tensai lah, profesional lah, ya pro gamer kayak Emu, Esu, udah banyak banget gitu kayak pembuktian di awal bahwa dia tuh seseorang yang bener-bener pro dan tak terkalahkan. Nantinya tuh merunut lagi ke secara personality adanya Muteki lah dan lain-lain lah. Nah kalau misalnya awalnya kenapa dia pro dan lain-lain tuh sebetulnya kurang tahu juga, maksudnya kayak belum juga gitu. Cuma misalnya taruh deh kalau misalnya Emu ya, dia tuh kan jago ngegame itu gara-gara kehadiran Parado kan ya. Iya betul. Maksudnya di permainan terlepas dari bener-bener awal juga dia kan kayak waktu dia celaka dan lain-lain tuh kan dia dikasih Swan ya, maksudnya game pocket dari si dokter itu kan. Motivasi. Tapi kayaknya memang nggak jauh-jauh dari situ sih, misterius. Jadi ya
skenario yang bener-bener udah ketebak, tapi kayak bumbunya ke situ-situ sih. Template berarti ya. Si Yota Menurut Kasih. saya ya. Iya. Jadi kayak jatuhnya kayak gitu. Memang sih kayak kasihan ya. Dari awal kayak Emo tuh kayak yatim piatu misalnya. Terus kayak si Aruto juga sama gitu. Jadi backgroundnya kayak gitu dari profesional misterius yang diri dari kesengsaraan dia sendiri jadi trigger buat maju gitu. Gitu sih. Suka gak dengan apa ya? Apalagi karakter kita di tokoh utama kita di Kamen Rider Gates ini kayak cool gitu kan, beda dari yang lain gitu, kayak Iki, terus Toma sama Aruto. Dan berbanding kebalik kan dengan secondary ridernya gitu, si Tycoon ini yang personality-nya emang kayak pemeran utama di Kamen Rider sebelumnya gitu. Suka gak dengan personality si S ini? Nggak tahu gimana? Kayaknya nggak bakal jauh sama si Brave juga sih. Di EQ Media kan waktu komen-komennya waktu kita leaks-nya keluar dan lain-lain, si banyak komen kayak kayaknya nih yang second rider-nya bakal kayak gitu lagi, bukannya kayak kaku lah dan lain-lain gitu, dia kayak sulit bercengkrama secara utuh gitu dengan primary rider-nya, dengan rider utamanya dan apa gitu. Jadi kayak gimana ya? Mungkin bisa jadi itu yang disukai oleh mereka gitu, kayak misalnya template seperti itu yang benar-benar dihap sama masyarakat di sana. Jadi kita tuh nggak bisa kayak menyukai lagi karakter kayak Tsundere, mungkin kayak si di Zio gitu. Sogo. Iya mungkin jatuhnya iya si Sogo, bukan yang secondary rider itu siapa lupa lagi? Si Geis. Geis Myokoid. Ya mungkin kayak gitu yang bener-bener memang dia tuh penyayangnya kelihatan gitu, ngebantunya kelihatan, tapi bener-bener tidak mengungkapkan itu semua sampai akhirnya di akhir mengungkapin gitu. Mungkin formula yang coba di ini gitu lagi gitu. Dan si second rider tuh punya koneksi sama orang-orang penting di sana, mungkin kayak gitu sih. Oh, iya. Kelihatannya seperti itu si Titan sama si Geis. Gitu. Formula berarti si Yota Kasih ini emang formulanya beda lagi dengan kayak Zero One sama Excite kemarin kan, yang masih ceria-ceria tokoh utamanya gitu. Oh iya sih jatuhnya sih Yota Kasih. Berarti apalagi betul, Yota Kasih ini kan suka apa ya? Dia tuh suka mematikan karakter gitu kan ya di Kamen Rider Zero One kayak terus tadi ya Kamen Rider Zero One tuh ada Jin yang mati terus hidup lagi kan. Terus ada di X itu si siapa namanya? Kujo Kiria. Nah, Kujo Kiria itu juga hidup lagi kan tiba-tiba kan. Nah, apakah di Gates ini bakal formulanya sama gitu? Yang dibakar? Belum tahu. Cuma pernah kita tuh lihat wawancaranya kalau misalnya kasusnya Kujo Kiria ya, itu tuh gara-gara memang viewers di sana tuh ingin dia comeback gitu, dia nggak mau mati gitu. Wah. Makanya aktor si Kujo Kiria pun dia nggak tahu kan, dia udah kasih bunga tuh kayak farewell gitu kan, udah kasih bunga untuk perpisahan, udah gitu, plot dia udah beres, ternyata dipanggil lagi buat comeback lagi dan dia nggak tahu gitu, jadi bugster, jadi data kan. Ya ceritanya plotnya dikarang-karang lagi kayak gitu sih sebetulnya. Dipaksa. Kalau kasus si Jin sih nggak tahu itu emang udah formulanya mungkin. Kalau kasus si Jin kayaknya bakal ada lagi deh yang kayak gitu deh kayaknya sih. Jadi temanya game kan ya, mungkin ketika karakternya mati terus tiba-tiba nih extra life gitu mungkin. Ya bisa jadi kan. Bisa. Kids kan ya. Nah, menurut Om Hige ini suka gak dengan tema yang dihadirkan gitu di tahun ini, Kamen Rider Gates gitu. Survival game kayak Apex gitu suka gak? Relate sih kalau misalnya suka atau enggak sih itu relate sama yang terkenal sekarang sih. Misalnya kalau kita runut dari dulu zaman XE dan lain-lain itu emang bener-bener dunianya YouTube banget tahun 2016 kan. Iya. Dunia YouTube banget, dimana orang tuh kebanyakan kayak nge-vlog lah. Dia tuh bikin daily vlog, bikin semuanya berbau emang rekaman gitu. Dan game-game tuh belum semasif sekarang mungkin yang diistilahkan dengan pro player mungkin ya. Kalau sekarang tuh kayak misalnya apa ya, Battle Royale yang kayak gitu tuh gamenya kemarin tuh kayak PUBG
Kenapa? Mungkin kayak apa yang satu lagi tuh? Free Fire. Yang ini yang dari Jepang tuh, lumayan apa tuh? Lupa namanya. Jepang. Bukan dari Jepang, sorry. Takut salah lagi. Pokoknya itu deh. Takut salah nanti ada komen lagi. Pokoknya survival game itulah. Pokoknya kebanyakan kayak gitu. Emang didasari dari itu, memang udah terkenal di sana dan memang formulanya pas dan memang bener-bener laku. Ya udah, itu kayak dihajar aja. Dan saya pribadi meskipun tidak memainkan game tersebut gitu, ya suka-suka aja sih. Oke, gitu, aman. Tinggal ini ya, eksekusinya aja sih kita kasih mau gimana gitu. Iya, betul. Kalau misalnya apa ya? Kita versusin sama Revise sih, kayaknya eksekusi Yuya lebih bagus sih. Ya, dibanding Hantaki no Shita. Nggak tahu Hantaki no Shita belum jauh banget terperosok, nggak tahu sih alasannya kenapa. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang Revise, Revise sejauh ini gimana nih? Waduh. Revise sejauh ini. Waduh. Apa ya? Gimana mau ngomongnya? Soalnya saya kalau nonton Revise sebetulnya bolong-bolong. Nonton Revise bolong-bolong. Gimana? Revise itu sekarang tuh gini deh, kalau misalnya mau di satu kata deh buat Revise dulu gitu ya, sebelum melebar lebih jauh. Itu nggak ada tonggak lagi gitu, nggak ada alasan lagi alur utamanya pengen dibuat kemana gitu itu sebetulnya. Kemarin tuh Gifu udah diceritain mati kan, kayak udah dilempar lagi lah ke zonanya sendiri yang ada garis di langit gitu. Tiba-tiba yang sekarang tuh George Karizaki tiba-tiba jadi kayak gitu maksudnya kayak oke lah, maksudnya gini, kayak misalnya alasan sebagus apapun George untuk mengambil alih posisi villain itu juga nggak akan bisa kita terima loh gitu kalau misalnya setup ceritanya memang seperti ini gitu. Taruhlah kalau misalnya sebelum Gifu mati, George ini mengambil esensinya dulu dari Gifu, diperlihatkan, dan Gifu itu ada kontrak langsung sama George gitu, dan diiming-imingi bahwa formula Kamen Rider juga yang terbaru kan juga itu ada kontrak khusus di mana messengernya kemarin adalah si Akaishi itu kan tidak bisa kayak apa ya, tidak bisa pokoknya dia nggak bisa ngeiniin keinginan dari Gifu gitu. Dari pokoknya si George ini bisa gitu mengakomodir semua keinginan Gifu untuk menguasai dunia gitu. Kalau misalnya ada setup ke sana dan ceritanya tidak amburadul seperti kemarin, itu bisa aja gitu. Tapi sekarang tuh kayak bener-bener nggak ada keinginan sekali gitu dari saya pribadi untuk menonton Revise itu, gara-gara memang seaneh itu loh. Gimana ya, mau dibohongi juga, maksudnya mau main halus deh kita kayak oke, mungkin Revise ini begini nggak ada gitu, nggak ketemu gitu. Seaneh itu. Gimana? Berarti Revise ini apa ya, salah satu rider yang agak belok ya ininya ya, belok dari temanya gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Belum ada press conference atau misalnya gini deh, wawancara singkat deh dari orang-orang di dalamnya Toei Company perihal kenapa Hantaki no Shita jadi seperti ini gitu. Soalnya awalan Revise itu bagus gitu. Betul. Aneh banget gitu, kenapa bisa jadi kayak gini gitu. Kalau misalnya di awal kayak ngambang sih kita bisa pahami ya. Ini di awal sampai episode 15-an tuh masih bagus lah jalan cerita Revise ini. Entah kenapa kesini jadi makin belempem, itu ada alasannya sih mungkin ya, dikekang sama Toei Company mungkin. Sekarang tuh kalau misalnya kita lihat ya, apa ya, penggantian bukan CEO ya, yang ngatur di Kamen Rider utama itu sekarang bukan si beliau lagi, tapi udah ganti. Cuma emang itu kan di Gits gitu, bukan, jadi di Revise itu masih gitu. Aneh, kayaknya bukan dari situ deh, bukan dari pengakangan dari situ deh. Bukan deh. Entah Hantaki no Shita punya job desk baru mungkin, kayak dia film di luar Kamen Rider, kita nggak tahu, belum research juga. Pokoknya aneh aja gitu. Berarti Revise gimana nih menurut Halim pribadi? Kalau saya nih ya, waktu itu nonton Revise tuh ngedrop di episode-nya ketika ini
si Jack Revice hadir tuh, udah tuh. Habis itu udah nontonnya bolong-bolong. Oke, Jack Revice. Itu tuh punyanya si ini ya, Masumi Karizaki ya sebetulnya. Iya. Oke. Sistemnya. Tuh, habis itu nontonnya bolong-bolong tuh. Mau Iya, nonton lagi tuh pas yang dia muncul di ini Givatrax itu muncul, nonton lagi sampai yang ini pertarungannya bapaknya si Iki sama si Veil. Itu keren tuh episode-nya tuh. Itu bagus tuh. Itu bagus tuh. Masih ya itu anehnya tuh. Jadi kayak dia tuh masih bisa kayaknya untuk apa ya, mengakomodir scene bagus dan narasi yang bagus di ceritanya, tapi entah kenapa berbelok-belok. Entah juga gara-gara per 2 episode itu direkturnya ganti. Oh, berarti ngaruh kemana nih? Ke director atau penulisnya? Gini ya, kalau misalnya penulis itu sebetulnya di awal tuh dia tuh udah tahu gitu mau kemana gitu. Cuma per detailingnya per minggu update gitu loh. Jadi urutan dari awal sampai akhirnya kayaknya mereka udah pada tahu semua. Cuma kayak mengimplementasikan semua narasi menjadi bentuk visual itu di director. Nah, direkturnya ganti-ganti, berarti implementasinya juga gambaran mereka juga ganti-ganti terhadap visualnya. Nah itu yang misalnya gagal eksekusi dari semuanya gitu. Dan Hantakiro Shita pun writernya juga itu writer utama yang ngasih apa ya, kayak inti utamanya doang. Jadi writer bawahnya juga banyak gitu. Kayaknya di situ deh strukturnya memang bener-bener kacau balaunya di situ gitu. Jadi fokusnya nggak ada. Ada sih pasti malah amburadul ceritanya. Harusnya dia Iya. episode ini kan episode 46 si Gifunya mati, udah itu tamat tuh harusnya. Iya, jadi sekarang tuh kayak ekstras gitu loh. Jadi kayak mereka tuh nggak tahu mau ngapain di sisa-sisa sampai episode 50 ini. Gitu, kuno. Lagi kan ini OTK-nya masih hidup kan harusnya. Jadi harusnya 4 episode ini buat OTK aja tuh harusnya. Aduh. OTK kemana juga nggak tahu, malah senyum-senyum doang gitu. Aduh. Entahlah gitu, aneh banget. Nah, berarti beda sama Don Brothers sih. Don Brothers sekarang lebih Toshiki Inoue dan writernya juga, direkturnya juga itu doang gitu. Jadi kayak oke, kayaknya stabil gitu dari alur-alur semuanya. Malah saya lagi ini nonton Don Brothers, seru Don Brothers itu ternyata. Don Brothers rame banget Don Brothers. Daripada Revice, aduh. Daripada Revice bagusan Don Brothers kemana-mana. Iya betul. Aduh. Jadi berarti Revice ini termasuk Ranger apa nih? Menurut kami gini, bagus atau gimana gitu? Aduh, masih ditanya lagi. Apa ya, maksudnya kayak gini deh, kalau misalnya mau fair, Revice ini adalah Kamen Rider ya, dengan narasi atau misalnya alur ceritanya yang bisa dibikin bagus. Bisa banget dibikin bagus. Cuma gini ya, Iki juga MC kita ya, maksudnya Igarashi Rizky, sebetulnya dia tuh tidak sejelek itu waktu acting awal-awal. Entah kenapa sekarang jadi kaku banget. Memang George kaku, tapi sekarang tuh sangat brengsek banget kakunya. Entah kenapa semua nggak luwes. Entah apa yang terjadi di dalamnya, internalnya seperti apa kita nggak tahu. Cuma Revice itu jelek gitu. Dan tapi mereka tuh bagus di awal dan bisa kemungkinan bagus gitu sampai akhir sebetulnya. Setupnya yang jelek, entah kenapa gitu sih. Setupnya aja. Jadi fair aja ya. Iya. Fair aja ya. Subjektif. Soalnya pasti ada yang marah soalnya. Di channel EQ beda banyak yang marah. Aduh, terus subjektif padahal kan suka-suka aja. Gitu. Iya betul. Balik ke Gits-nya si Takahashi. Nah, Takahashi ini kan pernah ngegarap series Kamen Zero One sama X8 ya. Buat APG bandingan yang mana tuh ceritanya? Dari segi cerita deh, Zero One atau X8? X8 sih. Kalau dari cerita ya. Kenapa sesimpel lebih enjoy aja gitu lihat X8 gitu. Meskipun Zero One tuh kayak di pertengahan tuh yang ketemu Senpa Sento. Nah ya, ngegebukin Senpa Sento tuh ngantuk banget nonton yang apa Olimpiade, bukan Olimpiade, yang challenge itu apa? Iyalah pokoknya itu ya, ngerti lah pokoknya. Itu ngantuk banget. Tapi kalau XN itu lebih ke kita kritik MC-nya sih, main karakternya yang udah punya pegangan gitu, kayak sulit aja gitu dia kayak depres.
Tapi ya kurang menggambarkan hal itulah. Kalau Tapi kalau cerita bisa lah dinikmati. kalau Zero One kenapa tuh? Nggak sukanya gitu. Padahal saya lebih suka Zero One ke ini daripada X8 gitu. Emang pertama emang. Zero One itu saya suka sih sebetulnya, kalau misalnya nggak dibilang nggak suka juga sebetulnya. Cuma kalau misalnya dibandingin lebih enjoy X8 gitu. Kalau misalnya Zero One itu saya suka konflik Matsubo Jinrai sih. Matsubo Jinrai-nya internalnya bisa kita nikmati, sama si Fua, Isamu Fua, bagaimana Ames sama si cantik Raiko. Aduh. Itu Yua Yaiba itu sih. Kalau kasusnya apa ya? Kalau kasus kedekatan si Aruto kurang sih sebetulnya. Agak maksa. Lebih enjoy X8 gitu kalau di saya gitu, lebih enjoy X8. Berarti oke. Nah, kita ke Geats lagi. Nah, kan ada navigator kan ya. Navigatornya tuh Oh, itu cantik banget tuh. Nah, ya, di Rider mungkin kali ya. Di Rider. Nah, navigator itu kira-kira kenapa gitu harus milih orang yang misalkan si S jadi Geats gitu misalkan. Itu kenapa ya? Maksudnya tujuannya apa gitu si navigator ini memilih orang-orang itu buat main ke Desain Grand Prix? Yang Grand Prix itu ya. Navigator ini tuh belum kita ketahui. Maksudnya sistem dia tuh kayak gimana gitu. Entah dia tuh seperti DJ Sagaranya di Gaim, yang bener-bener ke pelosok gitu datengin calon player ya. Kayak kita tahu DJ Sagara tuh bener-bener masuk ke dunianya Gaim lah gitu ibaratnya ya. Entah dia tuh seperti hanya salesman doang yang kayak kita mempunyai jalan solusi nih buat semua masalah kamu. Kan orang-orang yang mempunyai problem semua kan, yang ikut Grand Prix itu gitu. Mungkin dilihat dari ininya sih, kalau menurut saya kayak dilihat dari masalahnya, dan mereka tuh menyediakan problem solvingnya gitu. Jadi orang-orang dia tuh mungkin misteriusnya si karakter Geats itu backgroundnya seperti apa tuh orang lain tuh tidak tahu, tapi si navigator itu mungkin tahu, dan dia tuh tahu bahwa hadirnya si Geats tersebut tuh bisa memainkan arena tersebut menjadi lebih hidup gitu. Oh, berarti mungkin berarti si Geats ini salah satu kayak pernah ikut main berarti ya si Geats ini ke Desain Grand Prix ini gitu. Oh, nggak tahu kalau itu, nggak tahu sih. Cuma kalau misalnya kita lihat aja, kalau misalnya kasusnya, kasusnya si XN deh, misalnya Emu deh, dan lain-lain. Dia tuh kan emang seorang dokter, seorang koas gitu, yang benar-benar dia tuh addicted banget sama game. Di saat pasiennya tuh dapat benar-benar kasus yang benar-benar dari game dan berhubungan sama dokter, Emu itu terpilih gitu. Mungkin Geats juga kayak gitu, kayak misalnya orang itu tuh masuk di kategori survival itu gitu. Jadi bukan berarti dia pernah memainkan game itu sebelumnya. Cuma ya gitu, ini masih rawangan ya. Iya, rawangan. Teori cuma memang cuma teori doang. Jadi cuma masuknya ke situ deh. Jadi kayak dia tuh kandidat terpilih sih menurut saya. Oke, berarti hanya kandidat terpilih doang Geats ini gitu kan ya. Oke. Gitu sistemnya mungkin kayak gitu. Sistemnya Desain Grand Prix ini. Nah, kalau desain dari Jamaito ini gimana nih Om? Desain apa? Desain dari monsternya Jamaito, kroco-kroconya. Jamato aja. Jamato. Apa ya? Kalau misalnya dari saya pribadi sih belum. Kalau misalnya kita runut deh, kalau misalnya pengen seserem Undead atau pengen seserem kayak monster-monster yang keluar di Kuga lah, itu nggak bakal mungkin ya, nggak masuk juga pasarnya sama survival game yang bener-bener ya itu dimainin sama jarang gitu orang-orang yang terjun di bidang-bidang emang bener-bener kasus tinggi gitu. Maksudnya gini, orang yang suka kasus tinggi kayak di Ryuki lah, kepolisian lah, dan lain-lain lah, mungkin jarang yang memainkan survival game gitu. Jadi cukup di setipe yang ada di Kroco di situ juga ya masuk aja gitu.
Tapi Kalau saya sih no comment sih dari gitunya. Mungkin pengembangan level 1, level 2, level 3 ke depannya dibuat agak serem dikit kayak X8 juga aman sih. Itu bisa sih. tapi kalau X8 malah ini kan dia ngulang-ngulang lagi monster itu lagi monsternya. Kayak gitu. Iya. Ini maksudnya kayak visualnya. Visualnya. Oke. Jadi gambaran visualnya masuk gitu. Masalah diulang-ulang lagi sih sebetulnya nggak boleh juga ya. Kayak boring juga gitu sebetulnya. Cuma ya mau gimana lagi gitu. Enak aja sih. Kayak kasusnya Grapaito dan lain-lain. Grapaito sih, bener ya Grapit Grafik. yang di XN juga kan itu repaint juga kan dari hijau terus dia jadi agak merah hitam gitu. Ya, betul. Ya harusnya sih nggak kayak gitu ya. Paling tidak tambahan lah properti apa gitu. Oke. Itu untuk Commander Kids kan ya. Oke. Jadi kan kita udah punya 4 rider ya dengan masing-masing senjata yang berbeda-beda. Nah, kira-kira Om Wiji lebih suka yang mana di era Reiwa ini? Kamen Ridernya nih. 3 rider itu. Di antara Zero One, Saber sama Revise. oke. Di antara rider semua di Reiwa gitu. Iya, betul. Dari segi cerita atau apanya? Oke. Kalau dari segi cerita sih sebetulnya apa ya? Saber lebih masuk sih kalau dari segi cerita ya. Cuma dari segi desain Zero One lebih masuk. Zero Betul. One masuk. Saber itu apa ya? MC-nya sering dikomentari kayak gimana, cuma ceritanya masih bisa kita ikuti gitu. Terlepas bagus, kalau misalnya dibilang bagus ya biasa aja, cuma bisa diikuti gitu. Oke. Gitu sih. Tapi lebih suka Saber dari segi cerita gitu kan. Kalau misalkan Kalau misalnya form bagus, Zero One bagus, Zero One formnya keren. apa ya? Futuristik lah ini si Zero One ini. Sama belalangnya kan maksudnya awal Ichigo Nigo kan itu belalang gitu, jadi ketika Grasshopper diambil kembali tuh wah excited banget gitu. Betul. Aduh. Betul. Oke, berarti Saber, Zero One, Revise berarti ya itu ya, Revise ya gitu ya, Revise tuh. Revise bagus di awal. Oh iya gitu. Ya gitulah pokoknya. Oke. Sorry ya teman-teman kalau misalnya ada yang tidak sependapat. Aduh. Oke. Tapi obrolan sejauh ini masih on point kan? Masih on point. Masih On point kan? Oke. hits lah. Oke. Udah ngobrolin tentang desain, terus karakter juga. Nah, driver nih Om. Buat Om Hiji driver juga kita Commander Kids nih. Drivernya ini mirip-mirip kayak Zero One sih sebetulnya ya. Cuma ada agak Axel juga ya, Axeru juga ya. Boostnya. Busnya tidak jadi masalah alias bagus-bagus aja karena saya suka sih. Oke sih, nggak masalah. Nggak masalah dengan desainnya. Tadi kan dia punya 10 cara main gitu. Ada 10 form juga sih dalam satu driver gitu. Cukup keren lah ya. Keren lah. Worth it untuk dibeli lah. Bagus. Oh boleh. Untuk collectible item worth it lah. Collectible item Gitu. cukup worth it lah. Tapi lebih suka collectible item yang kayak boost magnum gitu atau lebih suka kayak hammer gitu, kayak hammer, arrow gitu collectible item? Oh, kalau misalnya di X ya, buat di X, saya kurang suka. Kalau misalnya buat weapon, kurang suka. Kemarin juga kalau misalnya beberapa rider DX yang saya punya, paling DX-nya rider utama sama SHF sih, figur sih. Kalau kayak misalnya Gasakon, Arrow yang dulu ya, kalau misalnya kayak itemnya si Zero One tuh saya kurang ngumpulin. Dan yang sekarang pun kayaknya gitu, kurang suka. Kurang suka dengan collectible item yang senjata-senjata gitu berarti ya? Gitu, iya kayak kurang. Sama size-nya juga kan bener-bener buat ya paling buat pajangan doang gitu. Ya, kan kalau di X tuh masih bisa kita mainin nih, kita bete nih sama kerjaan, atau mungkin yang masih sekolah, kuliah, bete masih bisa kita mainin gitu. Nah betul. Kalau misalnya weapon tuh buat apa gitu kayak kecuali kayak kemarin ya apa yang bukan CSM yang Titan yang ukuran gede tuh. Oh itu CSM-nya apa namanya CS apa sama CSM itu namanya apa gitu yang gigat yang keluaran terbarunya gigantic itu yang Titan Sword itu
Cuma kita menunggu ukuran 1:1 Izu kalau dijual. Waduh. Oke, skip. Oke. Takut meledak soal Izunya ya. Oke. Gitu sih. Oke, nah ini untuk penutup saja. Oke, sudah cukup Oke. panjang. Nah, harapan buat Om Hugen tentang Kamen Rider Geats ke depannya. Saya tidak banyak muluk-muluk ya. Maksudnya dengan jalannya X8 atau dengan jalannya Zero One, mungkin tidak dengan Amazon The Last Judgment. Gaya penulisan dari Yuya Takahashi itu masih oke, bisa kita nikmati. Mungkin, mungkin gara-gara compare sama Revise kali ya. Iya. Cuma pengennya ini sih, jangan terlalu ada roller coaster gitu, dimana bagusnya 5 episode, jeleknya 7 episode, atau jeleknya 2 episode, terus bagus lagi. Konsisten aja deh gitu di jalurnya gitu. Ya lebih baik kayak ceritanya memang tidak terlalu bagus, tapi tidak buruk juga, tapi konsisten gitu, biar kita bisa nikmati gitu sih. Biar bisa enjoyable gitu untuk ditonton. Enjoy aja lah gitu pokoknya, jangan dibuat down banget, biar kita nggak berharap gitu. Kalau berharap terlalu tinggi takutnya jatuhnya Terlalu sakit. berharap Aduh, kayak Revise kemarin. sakit banget. Waduh, Revise temanya Iya. gini-gini, wah keren nih arc pertamanya. Pas arc selanjutnya malah down. Aduh. Iya. Oke. Iblis banget sih, Iblis. bangke. Oke. Gitu. Itu teman-teman untuk obrolan Kamen Rider Geats, menurut kalian gimana tentang Kamen Rider Geats ini ke depannya, atau punya spekulasi-spekulasi lain gitu kan ya. Oke. Sebagai penutup saja, oke, jangan lupa like, komen, dan sub channel ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian, jangan lupa subscribe juga EQ Media, linknya di deskripsi di bawah. Oh, terima kasih. Juga. Oke. Subscribe buat channelnya Mas Halim ini. Aduh, makasih. Terima kasih juga buat Halim udah mau diundang di Thank you podcast banget saya. ya, ngobrol-ngobrol ya, keren ya. Nanti ketemu dong di Bandung, Amin. Aduh, amin. sama Agen Reza juga, sama semuanya ya. Ya. Sambil main-main lah. Nanti kalau ada libur ya. Siap Om. Oke, siap. Ya, thank you semuanya ya, udah nonton juga ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Mohon maaf kalau ada salah. Iya. Ini hanya subjektif ya teman-teman ya. Kalau menurut Oke. kalian ada yang lain, bisa terus komentar di bawah aja, oke? Jumpa di episode Heroes Time berikutnya. Bye bye. Bye, terima kasih.